Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Nurwidi Astuti, NPM 20219104. Saya dari kelas B, jurusan Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di sini saya akan melaksanakan tugas perkembangan peserta didik, yaitu mempresentasikan makalah yang sudah dibuat. Belajar adalah suatu proses tingkah laku berdasarkan pengalaman, latihan, dan pengetahuan seseorang yang dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar. Adapun rumusan masalah yang saya sampaikan, yang pertama ada apa pengertian dari belajar secara umum, yang kedua apa definisi belajar menurut para ahli, yang ketiga bagaimana prinsip belajar, yang keempat ada apa saja karakteristik belajar. Adapun tujuan dari video presentasi ini adalah yang pertama untuk mengetahui konsep belajar, yang kedua untuk mengetahui definisi belajar menurut para ahli, yang ketiga mengetahui proses belajar, yang keempat mengetahui karakteristik dalam belajar. Adapun manfaat dari video presentasi ini adalah dapat mengetahui dan memahami tentang konsep belajar, definisi belajar menurut para ahli, prinsip belajar, dan karakteristik belajar. Yang kedua, menambah pengetahuan dan wawasan tentang konsep belajar, definisi belajar menurut para ahli, prinsip belajar, karakteristik belajar. Selanjutnya, pengertian belajar menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Pengertian belajar secara umum adalah semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Belajar juga didefinisikan sebagai sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan yang lain. Arti belajar yang lainnya yang lebih singkat adalah suatu proses di mana kepribadian manusia, di mana perubahan tersebut ditempatkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas. Belajar merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap jenjang pendidikan. Dalam keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dan penting dalam keseluruhan proses pendidikan. Belajar adalah kegiatan pengisian atau pengembangan kemampuan kognitif dengan fakta sebanyak-banyaknya atau rumusan kuantitatif. Belajar adalah proses validasi atau pengasahan terhadap penguasaan siswa atau materi-materi yang telah ia pelajari. Selanjutnya, definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Winkel. Teori pertama datang dari Winkel. Menurutnya, belajar merupakan aktivitas mental ataupun psikis yang berlangsung baik di lingkungan dengan interaksi yang aktif. Selain itu, belajar diharuskan atau menghasilkan perubahan yang secara langsung ataupun tidak langsung dalam pribadi yang melakukannya. Dalam belajar akan ada hasil perubahan dalam pengelolaan pemahaman dalam sisi apapun, terutama anak-anak yang baru mengenal. Yang kedua, menurut Ernest R. Hilgert tahun 1984, belajar diartikan sebagai proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Sifat perubahannya relatif permanen, tidak akan kembali kepada keadaan semula. Tidak bisa ditetapkan pada perubahan akibat situasi sesaat seperti perubahan akibat kelelahan, sakit, mabuk, dan sebagainya. Yang ketiga ada menurut Gagne
1977. Definisi belajar menurut Gardner merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan. Berbeda dengan perubahan serta merta akibat refleks atau perilaku yang hanya bersifat naruriah. Yang keempat, menurut Surya tahun 1981, definisi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Kesimpulan yang bisa diambil dari kedua pengertian di atas bahwa pada prinsipnya belajar adalah perubahan dari diri seseorang. Yang kelima ada menurut Nasution. Pengertian belajar menurut Nasution didefinisikan sebagai proses untuk menambah dan mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Selanjutnya, prinsip belajar. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antar pendidik dengan peserta didik. Prinsip ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran baik bagi siswa maupun bagi guru dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada karakteristik belajar pada umumnya adalah bersifat menetap pada diri individu. Perubahan yang terjadi menyeluruh baik secara fisik maupun mental. Perubahannya selalu ke arah yang positif dan lebih baik, bersifat permanen dan dapat dilakukan dengan adanya motivasi di dalam diri serta dapat terjadi seumur hidup. Ini mencerminkan bahwa karakteristik dari belajar itu sendiri adalah terjadinya perubahan yang lebih baik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Dapat disimpulkan bahwa pengertian belajar adalah suatu aktivitas atau pengalaman yang memotivasi seseorang menghasilkan perubahan pengetahuan dan tingkah laku karena adanya pengalaman yang dilakukan dalam kegiatan belajar. Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau usaha yang disadari untuk meningkatkan kualitas kemampuan atau tingkah laku dengan menguasai sejumlah pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Definisi belajar menurut para ahli yang saya paparkan ada 5, yaitu menurut Winkel, yang kedua menurut Ernest R. Hilgert tahun 1984, yang ketiga menurut Gardner tahun 1977, yang keempat menurut Surya tahun 1981, yang kelima menurut Nasution. Pengertian belajar menurut Nasution didefinisikan sebagai proses untuk menambah dan mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Prinsip ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran baik bagi siswa maupun bagi guru dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan. Karakteristik dalam mencapai tujuan, siswa bekerja sama dengan teman untuk menentukan strategi pemecahan masalah yang ditugaskan oleh guru. Setiap anggota kelompok hanya dapat berhasil mencapai tujuan apabila seluruh anggota bekerja sama, di mana ketergantungan individu sangat tinggi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam memaparkan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.